Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ageng Prayudya Ramdan dengan nomor NIM 200 606 110 046. Di sini saya akan mempresentasikan apa yang saya pahami tentang aplikasi Revit. Aplikasi Revit merupakan aplikasi yang dapat mengeluarkan output, yaitu gambar 3 dimensi, gambar kerja, dan struktur, plumbing, dan lain-lain. Aplikasi Revit merupakan aplikasi yang lebih lengkap daripada aplikasi lainnya, yaitu jika pada AutoCAD hanya dapat menghasilkan gambar kerja, tetapi pada aplikasi Revit, di sini kita bisa, satu aplikasi bisa menghasilkan berbagai gambar yang kita butuhkan untuk dapat mendesain suatu bangunan. Yang pertama yaitu saya akan mempraktekkan, yaitu menjelaskan tentang membuat wall. Wall yaitu dinding, yaitu pertama kita masuk ke wall, setelah itu kita pilih wall yang paling memungkinkan, setelah itu kita pilih, setelah pilih kita edit tipe, kita duplikat dulu, setelah kita duplikat kita edit, kita di sini paling luar saya kasih paste dengan ketebalan 30 atau 25, terus bagian dalamnya kita kasih brick yaitu batu bata dengan kedalaman dengan ketebalan 100, dan yang ketiga yaitu plaster dengan ketebalan 25. Setelah itu kita oke, setelah itu kita oke, setelah itu kita buat wall. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Setelah kita membuat wall, oh ya, dan sebelum membuat wall kita dapat terlebih dahulu dalam persiapannya kita membuat elevasi. Caranya yaitu kita bagian kanan atas ini level ini caranya yaitu kita tekan, kita tarik ke kiri. Nah, seperti ini. Ini untuk menentukan bagian-bagian yaitu ketinggian lantai di sini. Dan kita dapat mengedit pada level ini dari di sini. Nah, setelah itu di sini kita bisa membuat merubah-rubah, nah, untuk bisa sesuai. Setelah kita membuat level, yaitu pada lantai di sini kita bisa membuat grid. Untuk memudahkan dalam membuat denah, yaitu kita buat grid, yaitu pada bagian atas di sini. Nah, di grid ini kita buat di sini. Kalau saya membuatnya di sini dengan jarak 2000. Jadi kita tekan di sini, kita ambil grid, kita ambil di sini, kita tekan ke bawah, dan di sini kita bisa ganti-ganti itunya. Bisa kita ganti 2 atau berapa, terserah. Jadi bisa sesuai kan. Di sini A ke G dan lain-lain. Selanjutnya setelah membuat grid, kita bisa masuk ke membuat kolom dan balok. Untuk dapat membuat kolom dan balok, kita masuk ke structural plan. Nah, di sini pertama-tama setelah masuk structural plan, kita masuk ke lantai 1. Setelah kita masuk ke lantai 1, kita masuk ke kolom. Setelah itu kita pilih, sebelumnya di sini hanya terdapat yang besi, dan untuk dapat mencari yang konkret kita ambil ke load family, ke use. Terus kita pilih yang struktural kolom, kita pilih yang konkret, kita pilih, kita open. Setelah itu di sini akan terdapat kolom. Nah, di sini kita bisa menggunakan 450 atau bisa menggunakan 150. Ini kita edit sendiri di sini ukuran-ukurannya. Oke, setelah itu kita buat kolom, kita letakkan di sini. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Setelah membuat kolom, kita juga dapat membuat balok, yaitu caranya masuk ke struktur, masuk ke BIM. Di sini baloknya sama, sebenarnya awalnya juga masih besi, dan kita ambil ke load family, dan kita ambil ke ukuran yang ditentukan dengan editable. Setelah itu kita
ambil di sini. Setelah itu kita kreasikan. Ya, seperti ini. Setelah membuat balok, kita dapat juga kita keluar dari structural plan, kita masuk lagi pada floor plan. Kita akan membuat pintu kusen, yaitu masuk ke arsitektur, masuk ke door. Di sini kita bisa memilih antara 2 pintu atau yang 1 pintu. Jika kita milih 2 pintu di sini, kita ambil dan kita kreasikan di sini. Di sini kita bisa putar, disesuaikan. Apabila memilih yang 1, bisa juga bisa yang 1. Nah, kita putar bisa. Selanjutnya, setelah membuat pintu, di sini jika ingin menggunakan model lain, kita bisa mengambil pada plot family. Setelah itu, setelah membuat pintu, kita bisa membuat jendela. Yaitu caranya masuk ke arsitektur, masuk ke window. Setelah itu kita buat ini. Ini ketinggian 500 steel height ini maksudnya yaitu tinggian dari ini. Steel height-nya ini. Nah, ini lebarnya ini, steel height-nya ini, jaraknya ini sama ini 500. Dan ketinggiannya di situ. Caranya yaitu kita ambil, kita pilih yang sesuai, bisa kita edit juga ukurannya, terus kita letakkan pada sini, kita aplikasikan langsung ke sini. Nah, kita bisa pada sini. Kita lihat view-nya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah membuat jendela, kita membuat floor dulu. Di floor. Masuk ke lantai 2. Lagi, kita ambil di floor. Nah, di sini masuk ke floor, kita create floor, kita bisa pakai ini, bisa pakai ini. Jadi misalnya pakai ini, kita buat sini. Ini jadinya seperti ini. Setelah kita buat floor, kita bisa membuat room tag. Masuk ke arsitektur, masuk ke room, kita ambil salah satu di sini. Nah, setelah itu, ini jika ingin memisahkan satu ruangan menjadi 2, yaitu kita pakai room separator. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, akan terpisah lagi. Kita bisa tambahin lagi room lagi. Di sini kita bisa edit room-nya, diganti dengan dapur atau yang lainnya. Di sini juga sudah terdapat luasnya, kelihatan luasnya. Setelah itu, setelah room tag, kita akan membuat ceiling. Masuk ke bagian ceiling, lantai 2. Setelah itu, kita masuk ke arsitektur, styling. Ini ketinggiannya 250 langsung. Di sini kita bisa pakai otomatis atau sketch ceiling. Kita pakai otomatis, kita klik aja langsung. Sudah bisa. Sudah jadi. Itu kita lihat view-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini ceiling-nya, ini pintunya. Setelah itu kita kembali ke floor plan. Setelah itu kita buat atap. Cara membuat atap yaitu masuk ke arsitektur. Di sini kita pakai di atasnya, levelnya. Kalau membuat atap berarti levelnya pada rooftop di sini. Kembali dulu.
Kita kembali ke lantai 2 dulu. Benar-benar. Taruh top, kita underline-nya kita pakai lantai 2. Kelihatan di sini. Kita masuk ke roof. Ini kita pilih yang paling sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita buat di sini. Nah, di sini. Di sini. Ini kita bisa offset. Atau gini saja kita bisa dipindahin. Udah, gak apa-apa. Setelah itu di sini kita ini jika ingin mengedit pada bagian kemiringan kita bisa buat ini agar miringnya ke sana semua, ke kanan semua, ke kiri semua, ini kita kasih 0 derajat. Jadi akan ke sana. Dan jika seperti ini akan terjadi roof yang berbentuk limasan. Jadinya seperti ini. Contohnya kalau kita lihat view-nya nanti seperti ini. Nah, kita bawahin lagi. Kita ganti di kanopi. Nah, ini tadi kita buat ini. Setelah membuat roof atap, kita juga dapat membuat tangga. Cara membuat tangga itu masuk ke arsitektur, masuk ke lantai 2 atau lantai 1, kita ambil stair, kita pilih di sini, langsung kita bisa buat tangga seperti ini. Terus ini. Lagi kita buat lagi. Kita bisa buat juga yang tangga yang seperti ini. Kembali. Nah, seperti ini. Jadinya jika pada gambar saya buat tangga yang kotak ini seperti ini. Setelah kita buat tangga, kita buat styling. Sipa buat railingnya. Cara buat railing kita masuk ke produk. Nah, di sini kita bisa langsung ambil railing di sini, kita tarik di sini. Nah, sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Bisa lanjut saja. Apa? Setelah itu, setelah membuat railing, kita bisa merender. Caranya yaitu masuk ke lantai 1, kita masuk ke view, kita masuk ke 3D view, ambil kamera, kita arahin ke sana. Setelah itu kita atasin, kita ke kiri. Setelah itu kita masuk ke arsitektur file. Di sini kita tetap pada view, setelah itu kita render. Di sini kita draftnya kita ganti yang height, setelah itu kita render. Setelah itu untuk dapat menyimpan foto kita ekspor agar tidak hilang.
Dan untuk hasil-hasil gambar saya yaitu pertama yaitu ada denah lantai 1, setelah itu denah lantai 2, setelah itu rooftop, setelah itu tampak samping, setelah itu tampak belakang, setelah itu tampak depan. Nah, ini dihapus. Setelah itu tampak samping kanan, setelah itu tampak samping kiri, potongan. Potongannya seperti ini. Nah, ini ada ruang makan, ruang tamu, dan lain-lain. Setelah itu potongan bebek. Ini ada tangga dan railing. Ini ada railing. Ini ada rooftop. Setelah itu potongan CC. Seperti ini. Di sini ada tumbuhan-tumbuhan. Setelah itu eksteriornya seperti ini. Dan interiornya seperti ini. Ini dapur sama ruang tamu. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.